Nah, Bapak Ibu, Saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali satu studi kita, ya sebutlah itu studi atau belajar tentang bagaimanakah sebenarnya manusia ini dengan seluk-beluknya, apa yang sebenarnya Tuhan harapkan ya di dalam kehidupan manusia. Tentu dari kita ya, dan ya hanya kitalah yang bisa pada akhirnya dapat memahami ya di dalam hidup kita sendiri, bukan dengan mengamati orang lain, tetapi mengoreksi sambil menjalani kehidupan kita di dalam proses-proses pengiringan kepada Tuhan itu ya. Maka kita bisa mendapatkan satu pemahaman kenapa saya harus ada ya, dan kenapa Tuhan mengerjakan hal-hal yang unik di dalam hidup saya. Nah, itu yang nanti pada akhirnya kita dapatkan. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian. Masih dalam kitab Kejadian, sekarang saya akan membawa kepada saudara satu pemahaman lebih lanjut tentang hati manusia ini ya. Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Memang cukup panjang saudara ya, tetapi dengan ayat-ayat yang panjang maka saya percaya saudara dapat memahami jalan ceritanya gitu. Baru nanti kemudian di dalam khotbah saya memberikan penjelasan-penjelasan, tetapi jalan ceritanya saudara sudah pahami lebih dahulu. Mari kita melihat Kejadian pasal 4 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 tertulis begini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, sebagaimana pada minggu yang lalu ketika saya jelaskan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang Tuhan luaskan untuk menjadi pengalaman manusia tidak boleh mempengaruhi hati manusia itu. Ya, termasuk ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Saya berkata kepada saudara pada minggu lalu dari firman Tuhan itu saudaranya, bahwa tidak pernah dan memang tidak ada keterangan-keterangan yang lebih lengkap tentang apa yang bagaimana cara Kain mempersembahkan
Sehingga kemudian dinyatakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak mengindahkan persembahan itu. Atau Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain. Tidak ada keterangan-keterangan yang lebih rinci. Dan kalaupun seandainya kemudian datanglah sebuah argumentasi ya, bahwa Kain tidak diterima persembahannya oleh Allah karena tidak berhubungan dengan darah. Sebab yang dipersembahkan adalah sebidang tanah. Sementara Habil mempersembahkan sesuatu yang berhubungan dengan darah. Bisa saya katakan hal itu belum terlalu kuat untuk menjadi bahan argumentasi. Mengapa? Karena peraturan tentang korban belum ada pada masa itu. Ya. Tuhan tidak membuat satu aturan yang ketat, yang rinci sebagaimana di zaman Israel nanti. Sementara peristiwa di zaman ini, saudara, di zaman Kain dan Habil, itu kurang lebih masih ada 20 abad ke depan atau 20 abad kemudianlah baru aturan-aturan korban dibuat. Itu paling sedikit di dalam hitungan waktu yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi artinya apa yang Kain lakukan ini dengan korban-korbannya dan yang Habil lakukan didasarkan hanya kepada motivasi saja, kepada niat hati. Bukan karena suatu aturan, karena aturan-aturannya baru ada paling sedikit 20 abad. 22 abad bahkan. 2200 tahun setelah peristiwa ini. Itu paling sedikit, saudara. Peraturan belum ada. Maka tentu apa yang kemudian menjadi penilaian, dasar penilaian Tuhan, bahwa korban Kain tidak diterima, itu pasti dari hal lain. Ya. Dasarnya tentu adalah hal yang lain atau dasar yang lain. Dan yang kita lihat sejauh dari pencatatan atau pengisahan kitab Kejadian ini, ya karena hati. Karena hati Kain saja tidak baik. Jadi argumentasi yang paling kuat, yang melandasi ketidakterimaan Allah ya, atau tidak diterimanya korban Kain itu di hadapan Allah, ya hanya masalah hati ini saja. Kalau hati Kain baik, tentu dia akan memberikan yang baik. Ya. Sebab pada masa itu, saudara, di dalam ayat lain dicatat, tapi saya tidak mau mendalami bagian ini. Ya, mungkin nanti kita akan membahas itu. Di dalam kitab Roma pasal 2 ditulis bahwa pada masa ketika Taurat itu belum ada. Atau lebih tepatnya ketika masa di mana hukum-hukum Tuhan belum menjadi aturan yang memagari perilaku umat Tuhan. Maka semua tindak tanduk manusia ini di hadapan Tuhan didasarkan atas keinginan hatinya. Tetapi jangan saudara samakan. Keinginan hati, gerak hati atau motivasi di zaman Kain itu dengan di zaman kita sekarang. Berbeda, saudara. Apa yang saya sebut dengan hati nurani ataupun hati kecil istilahnya, sanubari atau suara hati, sinonim lah itu ya. Yang sekarang pun masih suka bersuara di dalam hidup kita. Yang dapat menahan semua perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral umum, sebutlah begitu, itu sebenarnya hanyalah satu alat pendamping, kontrol pendamping terhadap aturan-aturan itu sendiri. Oh, kita sudah tahu yang namanya baik dan jahat itu seperti ini. Boleh, tidak boleh, itu kita sudah tahu. Mau dari undang-undang kek, mau dari Alkitab kek, yang jelas kita sudah tahu apa yang kemudian disebut dengan baik tidak baik, sopan tidak sopan, berkenan tidak berkenan, terpuji tidak terpuji, saudara tahu.
Maka suara hati yang sekarang kita punya, itu mengontrol manusia untuk konsisten dengan pengetahuannya. Pengetahuan ya tentang baik tidak baik, terpuji tidak terpuji ini segala macam. Tapi berbeda dengan yang saya sebut suara hati, ataupun itu hati nurani, sama aja itu sebenarnya ya. Hati kecil yang dimiliki oleh Kain dan Habil di waktu itu. Karena belum ada hukum-hukum, saudara. Belum ada aturan-aturan moral. Ya, belum ada semacam perilaku etis yang sifatnya umum berlaku bagi banyak orang. Belum ada. Hal baik dan jahat harus dirasakan sendiri oleh manusia itu berhubungan atau berkenaan dengan Tuhan menaruh semacam pertimbangan dan penilaian itu. Jadi ibaratnya manusia pertama ini, ya, sebutlah Adam dan Hawa, kita masukkan ini sebagai era dari manusia pertama. Harus tahu yang benar, yang baik, yang Tuhan sukai itu ya dari hatinya sendiri. Dan itu hanya murni datang dari pengetahuannya akan Allah. Itu aja. Berapa lama mereka mempunyai waktu untuk mengenal Allah? Banyak waktu bisa saya katakan. Kita pernah menghitung dulu, ya minggu-minggu yang lalu. Waktu Adam dan Hawa hidup di dalam keadaan yang kudus. Sebelum dosa masuk di dalam hidup mereka, maka Alkitab memberi satu catatan waktu yang dapat kita hitung, walaupun tidak menyebutkan waktu itu. Tetapi setidaknya memberi pernyataan-pernyataan secara tersingkap gitu ya. Secara tersembunyi, dan kita bisa menghitungnya. Itu kurang lebih 3.000 tahun. Bisa sampai 4.000 tahun. Manusia ini berkenalan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Saya rasa itu sudah lebih dari kata cukup untuk mengenal Tuhan. Yang manusia punyai dalam hidupnya sekarang ini, paling kalau melihat usia yang dibatasi oleh Tuhan sendiri, sejak Roh Tuhan meninggalkan manusia, Alkitab bilang itu hanya 120 tahun. 120 tahun, kalau itu dibandingkan saja saudara, taruhlah itu dengan 3.000 tahun. Masa Adam dan Hawa hidup bersama dengan Tuhan, itu berarti kita hanya punya 0,3% saja. Bayangin itu. Sedikit sekali. Dari masa yang panjangnya seperti itu. 120 tahun kita menjalaninya itu sudah dengan susah payah, saudara. Bahkan cenderung orang yang hidup sudah selama itu pasti menyusahkan orang lain. Betul ya? Sudah perlu dituntun orang lain, gak bisa jalan sendiri, hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, gak menikmati hidup banget, malah justru membuat orang lain susah. Mungkin maksud hatinya tidak membuat orang susah, tapi ya apa mau dikata, karena dia tidak bisa bikin sesuatu sendiri, pasti dia akan ngerepotin orang lain. Itu aja sudah cukup menyiksa. Tapi Adam dan Hawa bisa mempunyai pengalaman begitu rupa, saudara, dengan Tuhan. Makanya saya katakan cukuplah bagi manusia itu untuk mengenal Tuhannya. Nah kalau dihitung kemudian, mulai dari mereka jatuh dalam dosa, sampai akhirnya di usia Kain dan Habil ini, punya cerita seperti ini. Dan kemudian berketurunan. Itu kalau dihitung sedikitnya ada 200 tahun. Jadi artinya cukup lama juga seharusnya orang tua punya waktu untuk mengajari anaknya mengenal Tuhan yang sama. Bapak Ibu Saudara, setelah saudara mengenal Tuhan, dan Tuhan yang saudara kenal itu adalah Tuhan yang sama dengan yang orang-orang kudus kenal. Saya pastikan itu, kenapa? Karena saya memperkenalkan Tuhan kepada saudara juga dari pengalaman mereka.
Saya toh tidak pernah membawa Injil yang lain kepada saudara. Saya tidak pernah membaca satu kitab yang lain kepada saudara. Saya mengajar saudara dari khotbah-khotbah itu, melalui khotbah-khotbah dari kitab-kitab yang kita pegang ini turun-temurun, saudara. Sejak bahkan kitab ini dikanonisasi, itu sudah puluhan abad berjalan. Saya memperkenalkan saudara kepada Allah yang sama, yang dikenal juga oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan sekiranya pengalaman-pengalaman yang saudara dapati bersama dengan Tuhan, juga sama dengan pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini. Kalau berbeda itu harus ada yang dipertanyakan. Nah sekarang tanggung jawab seorang manusia ketika dia sudah mengenal Tuhannya. Dan Tuhan yang saudara kenal adalah Tuhan yang sama yang dikenal juga oleh Adam. Dikenal juga lah kemudian oleh Set, anak Adam kemudian. Dikenal juga oleh Abraham, oleh Nuh sebelumnya. Kemudian oleh Abraham. Ya, dan kemudian oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Allah yang sama itu. Hanya mungkin mereka menyebutkannya dengan sebutan yang berbeda. Tapi sosoknya sama. Oknumnya sama. Kita juga bisa memanggil dengan nama yang berbeda. Tapi oknumnya sama. Sosoknya sama. Saudara. Nah sekarang pertanyaannya. Adakah kita juga mempunyai satu tanggung jawab, andil di dalam tanggung jawab kita untuk meneruskan ajaran itu tidak kepada generasi-generasi kita. Sebab yang terjadi pada cerita Kain ini adalah kegagalan, putus satu aliran pengajaran. Apa yang sempat dikenal oleh Adam dan Hawa tidak serta-merta mempengaruhi hati dan pikiran Kain. Kalau Habil oke. Buktinya Habil bisa tahu apa yang baik. Dia bisa memberi dan tahu di dalam hatinya ada kepekaan yang cocok dengan hati Allah. Kain tidak. Nah dengan diangkatnya Kain dan Habil ini pun buat kita saudara adalah sebuah fakta. Ada model-model pengiringan kepada Tuhan itu yang didasarkan atas hatinya. Ada yang serius, pengen cari tahu betul apa sih yang Tuhan suka. Dikejar, dipelajari apa yang Tuhan suka. Lalu kemudian dipersiapkan, diberikan apa yang Tuhan suka. Ada yang mungkin saking easy going-nya. Kayak Kain, cuek aja. Kalau saya kasih ini Tuhan gak suka, ntar saya pikirin lagi deh. Nah kebetulan, bukan kebetulan juga ya. Ketika dengan cueknya Kain memberikan korban yang tidak Allah sukai, dia bukannya mengoreksi, bukannya bertanya-tanya, bukannya kemudian mengadakan studi banding dengan adiknya, kok you diterima ya kalau saya enggak. Dia enggak melakukan hal itu, dia malah marah. Ini saya katakan kepada saudara, dengan sendirinya Alkitab pun memberikan model-model pengiringan kepada Tuhan. Ada yang mau seenaknya, cari gampang, nanti kita akan koreksi nanti aja lah, kita evaluasi nanti. Tapi ada yang dari awal udah hati-hati sekali. Karena di dalam kehati-hatian salah pun masih bisa. Apalagi di dalam keserampangan saudara. Tentu marginnya besar sekali. Ya. Margin errornya jadi tinggi sekali. Teliti saja masih bisa salah. Apalagi nggak teliti. Masih untung, masih mending kalau nggak teliti, orang salah, orang dinyatakan salah, lalu dia mengadakan satu studi banding dengan orang-orang yang melakukan hal yang benar, itu masih baik. Kain kan tidak. Makanya datang ayat 7 firman Tuhan, saya baca lagi saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa itu mengintip. Dosa itu sudah berjaga-jaga di pintu hati tepat ketika hati itu mempertanyakan.
Saudara camkan baik-baik ini. Ketika hati kita menggunakan akal sehat kita, mempertanyakan kedaulatan Tuhan, hak Tuhan atas segala sesuatu, lalu dipertanyakan, maka dosa sudah mengintip. Dosa punya potensi untuk menguasai hatimu. Karena Alkitab berkata, harusnya engkau yang berkuasa atas dosa. Bisa manusia berkuasa atas dosa? Bisa. Sebab lagi-lagi saya mengambil dasar dari Kejadian 1 ayat 3. Bukankah Tuhan sudah membuat pemisahan antara terang dan gelap? Tuhan sudah membuat pagar pemisah jelas sekali antara terang dan gelap. Sejelas Allah membuat pemisahan antara air dan darat seperti di hari kedua. Jelas itu perbedaannya. Cuman kita nggak nemukan garisnya. Nggak seperti batasnya air dengan darat, kalau di laut itu pantai garisnya. Ya. Atau air yang terkumpul di danau tetap ada kemudian tebingnya. Kita bisa lihat, oh ini batas air dengan darat. Kalau batas antara terang dan gelap apa ya? Ada. Dan itu harusnya kita temukan di dalam hati kita. Tapi itu Tuhan sudah buat. Makanya saya katakan batas-batas itu jelas, sejelas juga batas antara air dan darat. Jadi itu bukan satu hal yang random atau yang acak. Itu sudah dibuat oleh Tuhan sistematis mungkin. Saudara, serapi mungkin. Mengapa hari pertama harus dipisah dulu ini, hari kedua dipisah dulu yang lain. Itu sudah rapi sekali. Kalau sekiranya manusia belajar untuk juga mencari, mengurutkan pelan-pelan. Oh ini loh batas-batas antara yang Tuhan suka dan yang Tuhan tidak suka. Maka tentu Kain pun akan bisa berperilaku seperti Habil. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin sekali, buktinya ada Habil yang lolos. Makanya saya katakan ini dua model pengiringan. Dari awal ini saudara mau ikut Tuhan dan memberi Tuhan dari kehati-hatianmu, dari keseriusanmu. Kamu pikirin dulu enggak ini? Kalau kira-kira kalau saya kasih begini Tuhan suka enggak ya? Kira-kira kalau saya ibadah setengah hati Tuhan suka enggak ya? Itu pikirinlah saudara. Mutlak itu harus dipikirin. Kira-kira kalau saya ikut Tuhan itu setengah kaki di gereja, setengah kaki di luar gereja, kira-kira Tuhan suka enggak ya? Enggak harus kau tanya sama orang lain, harusnya hati kita bisa menjawabnya. Itu yang saya maksud. Bisa saudara. Udah lebih canggih hati kita ini dibanding dengan hati yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, Kain dan Habil sekalipun di masa mereka yang belum banyak aturan-aturan moral, belum banyak, itu aja bisa. Ada juga yang gagal. Ya kan hidup manusia faktanya cuma dua. Kalau nggak gagal berhasil. Kalau nggak hidup mati. Kalau nggak sehat sakit. Gitu. Kalau nggak menang kalah. Kan nggak ada yang di tengah-tengah, saudara. Cuman kan pilihan kita sebagai orang yang waras, saya katakan. Tentu kita nggak mungkin memilih yang nggak enak. Nggak apa-apalah. Kalaupun saya harus mati, mati aja. Iya kalau langsung mati. Kalau Tuhan kasih saudara setengah mati. Sakaratul maut. Antara mau mati nggak mati-mati. Tapi mau hidup juga nggak enak hidupnya. Cobain. Sekarat masih oke. Tapi kalau udah sekarat sakit-sakitan, wah susah loh saudara. Jadi kontrol itu Tuhan beri. Maka sekarang kita pun harus dengan bijak mulai mendasari pilihan-pilihan hidup kita itu atas motif ini. Menjalani pengiringan kepada Tuhan, saudara mau gak mulai dengan cari tahu apa yang Allah suka. Cari tahu apa kira-kira yang Allah kehendaki. Karena itu saja masih punya potensi untuk salah.
Masih punya potensi untuk salah. Sehingga kalaupun kesalahan-kesalahan kita dinyatakan, kita nggak cepat marah, nggak komplain. Orang komplain karena pada dasarnya dia sendiri masih kabur yang benar dengan yang tidak benar seperti apa. Ya. Jadi hati itu penting Bapak Ibu Saudara. Makanya lebih baik seperti yang Alkitab katakan, kan dimulai dengan ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Maka berbuat baiklah yang banyak, tapi berbuat baik ini karena saudara melakukannya untuk Tuhan. Bukan perbuatan baik di dalam kacamata sosial. Kalau berbuat baik atas kacamata sosial itu artinya saudara cuman ngumpulin aja yang begini-begini ini. Posting perbuatan baik, kasih sembako. Yang kalau begini 1000 saya jadi orang baik. Yang begini 100 saudara stres. Hidup manusia ini kalau nggak begini kan begini kalau di FB. Betul ya? Taruhlah FB itu merupakan cermin kehidupan saudara. Rasanya kalau dapat begini beribu-ribu senang hidup kita. Kalau begini dapat 1 aja kita udah maki-maki. Ini siapa sih ini yang beginiin gue? Kurang ajar nih. Coba itu. Baru 1 aja kita udah sewot kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari situ kita tahu sekarang bahwa berbuat baik kalau kacamata sosial kita sendiri kabur. Kerelaan kita itu kabur. Nilai pemberian kita kabur karena jangan-jangan ada yang kita tuntut di situ. Penghormatan, pengakuan. Sementara memberikan kepada Allah, saudara nggak perlu mencari hal itu. Tapi yakinlah kalau Allah yang menerima, Allah yang mengakuinya, maka Tuhan bisa membuat semua orang menghormati kita, saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi marilah kita sering-sering berbuat baik supaya kita senyum. Banyak senyum itu baik, saudara. Wajah menjadi cantik, ya kan? Keriput jauh. Itu senyum. Ilmu alam itu sebenarnya, bukan ilmu rahasia alam. Orang yang suka senyum bertahan 5 tahun, lebih lama dari usia kematian secara umum. Kata orang Jerman, itu sudah diteliti 25 tahun saudara. Jadi orang yang sering senyum, awet hidupnya. Orang yang sering murung, cepat matinya. Kalau nggak percaya, mari kita tes. 5 tahun dari sekarang, siapa yang mau cemberut, siapa yang rela untuk menjadi kelompok cemberut, tapi jangan sedih kalau 5 tahun mati duluan. Ya. Lalu siapa yang bersedia untuk masuk kelompok yang suka berseri. Lalu tanding dalam 5 tahun. Karena orang Jerman menelitinya seperti itu. Dalam 5 tahun saudara, klaster orang-orang yang cemberut, tingkat kematiannya katanya bisa 1:9. Sampai 1 banding lebih. Jadi rupanya betul juga kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Osteoporosis. Bukan karena sebab lain, bukan karena virus. Karena saudara sering cemberut. Jadi berbuat baik ketika orang mengkritik saudara, walaupun agak pedas didengar gak apa-apa. Coba saudara renungkan, dia mengkritik ini, memang ada yang jelek di kita, ada yang masih tersembunyi di kita. Kalau memang ada, ya itu berarti kritikan itu tepat. Tapi seandainya tidak, ya gak apa-apa juga. Setidaknya itu mengontrol supaya kita gak jumawa, supaya kita gak arogan, tidak angkuh. Karena apa yang kemudian Kain lakukan ini adalah keangkuhannya. Coba saudara lihat kemudian, ayat 8. Kembali ke Kejadian pasal yang keempat, ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Enggak cukup dipukul, dibunuh saudaranya. Lalu ayat 9 firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?
Manusia berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya di hadapan Tuhan. Ini yang diwarisi bapaknya, dari bapaknya, saudara. Masih cerita orang lain ini ketika berbuat dosa, apa yang mereka buat? Mendengar Tuhan Allah itu berjalan-jalan di taman itu, mereka kemudian sembunyi. Ngajak petak umpet sama Tuhan. Dia pikir bisa sembunyi. Tuhan tanya, hai Adam, di mana engkau? Mungkin Adam dan Hawa bilang, kita nggak ketahuan loh. Itu kan bukan karena Tuhan nggak tahu. Tuhan sedang bertanya itu untuk memunculkan apa yang disebut dengan rasa bersalah. Adam, di mana engkau? Tuhan udah lihat itu. Cuman maksudnya supaya ketika Tuhan bilang, Adam, di mana engkau? Adam itu tahu, Adam sadar, dia keluar, dia ngaku, oh ya Tuhan, saya sembunyi karena saya salah. Harusnya kan mereka udah tahu itu. 3000 tahun mereka mengenal Allah itu maha tahu kok. 3000 tahun kan manusia ini mengenal Tuhannya. Dan saya yakin mereka tahu bahwa Allah itu maha tahu. Ngajak main petak umpet lagi, saudara. Sudah gitu ketika Tuhan nanya, dipikirnya Tuhan gak betul-betul gak tahu. Padahal ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Memunculkan rasa bersalah. Ini orang pengen ngaku, mau ngaku atau tetap mau menyembunyikan. Nah sama ini. Ini pertanyaan juga bukan karena Allah tidak tahu Habil itu mati. Sama. Hanya kalimat pertanyaannya berbeda. Tetapi motifnya sama, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Di mana Habil adikmu itu? Emang Tuhan gak tahu? Tuhan kita maha tahu, saudara. Saudara yakin Tuhan kita maha tahu? Maka kalau Tuhan kita maha tahu, jangan pernah melakukan perbuatan tersembunyi. Karena mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Simple sekali. Jadi kalau Tuhan tanya ini, saudara sekarang paham kan bahwa bukan karena Tuhan gak tahu. Tuhan ingin memunculkan rasa bersalah kepada Kain. Persis seperti kepada bapaknya dulu. Puluhan tahun yang lalu. Ketika pertama bikin dosa. Harusnya apa yang Kain katakan kepada Tuhan? Ya Tuhan, saya bunuh. Maaf karena saya sedang panas hati. Itu mungkin akan lebih baik. Hasil akhirnya beda pasti nanti. Ketika pengakuan itu muncul, saudara. Ada hukuman, tapi tentu akan berbeda nanti pengalaman Kain. Cuman karena Kain tidak terbuka, justru dia mewarisi sifat bapaknya yang sama, tetap sembunyi-sembunyi. Pertanyaan Tuhan dianggap sebagai kesempatan untuk berdalih, padahal Tuhan tanya untuk menimbulkan rasa bersalah. Jadi firman Tuhan itu menimbulkan rasa bersalah untuk orang-orang yang bikin dosa. Dan karena semua manusia itu telah jatuh dalam dosa, maka sudah harus terima firman Tuhan ini kalau bersuara keras, itu menimbulkan rasa bersalahmu. Jangan kau lawanlah, Tuhan itu maha kuasa kok. Siapa sih kita, saudara? Kalau tiba-tiba datang firman Tuhan, mengetuk hati saudara, menegur saudara, wih saya salah. Udah bilang aja, Tuhan minta ampun. Jangan, enggak saya itu begini sebenarnya, maunya tuh begini. Tuhan kok diajak diskusi gitu loh. Gak bisa. Nah kejadian lagi nih, terulang kembali peristiwa kepada Adam, terulang kembali kepada Kain. Karena Kain sembunyi-sembunyi, lalu ayat 10 Tuhan berkata apa? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nyawa, di dalam darah kan ada nyawa kata imamat. Jadi kalau dikatakan darah itu berteriak, bukan cairan darah, bukan plasma darahnya yang berteriak. Tapi nyawa, nafas hidup manusia itu yang berteriak meminta pembelaan. Karena itu datang dari Tuhan, saudara. Saudara tahu makhluk hidup ini disebut hidup ketika Tuhan memberikan nafas ke dalamnya.
Itu yang tidak mati. Manusia hanya mengalami kematian itu secara fisik saja. Secara fisik. Fisiknya mati. Apakah jiwanya bisa mati? Bisa. Tapi kematian jiwa itu nanti akan terjadi pada hari penghakiman terakhir. Saya belum mau bicara ke sana. Karena itu juga merupakan sebuah pembahasan yang juga panjang. Tapi kematian pertama yang manusia terima untuk meninggalkan dunia ini adalah kematian fisiknya. Gitu. Lalu kemana jiwanya? Jiwanya kemudian akan terkurung dulu. Dikurung dulu, saudara. Apa yang disebut dengan dunia kematian, alam kematian. Dikurung dulu di sana. Sampai nanti akan dinyatakan penghukumannya juga. Karena roh milik Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan, saudara. Maka roh-roh orang benar ini menuntut pembelaan. Mengenai ayat-ayat itu ada di dalam kitab Wahyu, banyak ditulis, tapi saya belum mau baca. Ya. Saya belum baca. Nanti minggu depan saya akan berikan dengan penjelasannya. Tapi di dalam kitab Wahyu beberapa kali ditulis bahwa orang-orang benar ini kalau matinya disebabkan oleh karena kejahatan, maka dia akan meminta pembalasan. Dan Allah akan melakukannya. Tetapi tentu pada hari dan waktunya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Orang benar itu kalau mati karena kejahatannya, maka yang berbuat jahat akan dibalaskannya. Nggak usah kita yang balas ya, kita juga nggak bisa balas. Itu makanya ada ayat berkata dalam kitab Mazmur, berharga kematian dari orang-orang yang dikasihinya. Berharga kematian orang-orang benar ini. Tuhan hargai begitu rupa. Ya. Tentu penghargaan Tuhan tidak sama dengan yang kita bisa gambarkan. Tapi yang jelas saudara dari ayat ini, sudah tergambar satu pernyataan bahwa Allah pun memberikan satu kesempatan untuk pembalasan. Maka benarlah kata Alkitab, pembalasan itu hak Tuhan. Kalau saudara merasa disakiti orang, lebih baik saudara berdoa biar Tuhan yang balas. Jangan saudara yang merancangkan pembalasan, karena itu nanti akan berbuntut panjang. Itu bisa menjadi dendam turun-temurun. Karena tentu yang lain, keluarga mungkin atau kerabat tidak terima, menuntut balas. Dia menuntut balas, maka keluarga pihak apa yang membalas membalas lagi, kan nggak pernah akan selesai. Tapi kalau Tuhan yang balaskan itu putus. Kenapa? Bisakah manusia kemudian membalaskan kepada Tuhan? Kan nggak bisa. Allah Maha Kuasa. Jadi saudara cukup mengadu saja kepada Tuhan. Dan tidak harus menggunakan bahasa-bahasa aduan. Ya, bahasa-bahasa pengaduan yang kayak anak kecil. Tuhan saya berdoa, tolong Tuhan pitesin dia, colokin matanya Tuhan gitu. Nggak usah begitu juga kali ya. Kalau anak kecil oke lah. Tuhan tahu kok saudara. Tapi yang jelas bahwa Allah memberi apa yang disebut dengan waktu pembalasan. Dan ternyata Habil menuntut itu. Menuntut saudara. Darahnya menuntut. Dan karena Habil adalah orang benar, orang yang tadi memberikan korbannya sesuai dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan, Allah bela. Dan karena Allah bela, saudara lihat apa yang kemudian harus ditanggung oleh Kain, ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Terkutuklah engkau. Ini kutukan kedua, kutukan dalam proses yang Allah lepaskan setelah yang pertama kutukan itu diterima atas tanah. Ya, kalau saudara mundur dulu ke pasal yang ketiga, ayat 17, pasal 3 17.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah terkutuk. Ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Ini baru kutuk yang dilepas Tuhan. Jadi atas tanah, atas bumi ini, dan kemudian atas manusia. Mungkin saudara tanya, kenapa ya kok justru bumi yang dikutuk, terkutuklah tanah? Karena manusia mau cari enaknya di sini. Jadi kalau tanah itu pun ada akhirnya dikutuk Tuhan, itu karena mandat kerja yang Allah berikan kepada manusia tidak ditunaikan. Kan Tuhan bilang kepada manusia, ayo usahakanlah taman ini, kelolalah taman ini. Karena disitulah nanti engkau akan menikmati segala yang baik. Tuhan kasih itu saudara, dalam siklusnya itu pun dijaga oleh Tuhan. Itulah makanya muncul di dalam hari-hari penciptaan. Ada siklus-siklus itu untuk saling menunjang apa yang disebut dengan bertahan hidupnya manusia. Kemampuan manusia bertahan hidup. Tanah menumbuhkan, lalu kemudian ada benda-benda penerang yang memungkinkan kemudian siklus dari iklim. Oh Allah sudah atur begitu rupa. Kan tadi saya katakan Tuhan itu teratur sekali, rapi, sistematis dia. Tapi ketika manusia sudah mulai mencari kemudahan-kemudahan, gak mau susah. Bukan berarti gak mau susah ya. Manusia itu mungkin gak mau repot, mau enaknya sendiri. Yang dilarang pun diambil. Padahal yang dilarang ini hanya sekian dari jumlah besar. Berapa persen saudara? Seperberapanya sih paling. Itu pun dicari. Itu kan berarti manusia cuma mau enaknya. Tuhan bilang, aku kutuk tanah. Sejak saat itu kalau saudara baca ayatnya selanjutnya, yang dibaca di rumah. Manusia akan dibuat menjadi berat sekali untuk hidup dari tanah itu. Jadi kalau saudara merasakan beratnya hidup, cari uang itu payahnya minta ampun, itu harus saudara bilang puji Tuhan. Kenapa? Udah begitu dari awal. Ya, nggak usah nyalahin siapa-siapa, nggak usah nyalahin Adam dan Hawa. Ya. Tapi dengan sendirinya itu menjadi ujian buat kita. Kita ini orang-orangnya punya nggak satu semangat dan bisa membagi waktu untuk mencari rezeki, mencari Tuhan, mencari kesenangan, mencari ibadah, kan begitu. Atau yang lain, mencari kenikmatan sesaat, mencari pengumbaran hawa nafsu, semua harus dicari dan didapatkan. Tapi mana yang cepat, mana yang lambat, mana yang proses, mana yang maunya cepat, tapi mana yang baik, mana yang tidak, saudara tahu. Tanah dikutuk. Nah sekarang, kutukan itu datang langsung kepada Kain. Karena kutukan itu datang kepada Kain, saudara, mari kita lihat ayat 11, kembali ke pasal 4, ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Allah tetap pelihara, saudara. Allah tetap pelihara Kain. Semarah-marahnya Tuhan kepada Kain, Allah pelihara. Tetapi kutukan kepada Kain itu membuat Kain tidak dapat menerima sepenuhnya apa yang dia sudah kerjakan. Kan itu ayatnya. Jadi jangan salah membuat definisi. Jangan salah membuat pengertian. Ayat ini berkata, ayat 12, engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Mengapa, saudara? Atau karena apa tidak lagi sepenuhnya?
Tidak ada yang tahu. Tuhan akan meluaskan banyak hal sehingga besarnya tenaga, besarnya modal yang akan dikeluarkan oleh seorang yang sudah melakukan perbuatan cemar itu tidak akan lagi sebanding dengan apa yang dia dapat. Nangis manusia, layak untuk nangis. Maka dari ayat ini pun saudara mendapat penghiburan. Kalau saudara hidup benar, yang saudara terima tentu beda jumlahnya. Saudara kerja capek, tentu saudara akan dihibur dengan hasil yang pantas sepenuhnya. Hanya untuk orang yang gak benar kelakuannya, dia gak akan terima sepenuhnya. Ini hukum awal loh saudara. Tapi tetap Tuhan pelihara. Tuhan gak bilang karena engkau terkutuk maka engkau dengan usaha apapun tidak akan mendapatkan hasil. Ya enggak juga lah. Kalau enggak bagaimana dia hidup? Itu arti kutukan itu saudara. Tetap dibuat perbedaan. Jadi harusnya normalnya orang-orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya itu mudah harusnya. Mudah itu bukan berarti kita membuat mudah jalan hidup kita ya. Mudah itu artinya kita akan menjalani satu siklus yang cocok. Itu aja. Allah pelihara kok. Sedangkan kepada Kain aja Tuhan pelihara walaupun tidak sepenuhnya. Apalagi orang-orang yang seperti Habil. Tentu Tuhan akan pelihara. Jadi saudara tidak perlu ragu ikut Tuhan itu sebenarnya. Hanya seringkali membagi waktu kita yang susah ini. Membagi waktu kita yang susah. Dan kemudian menjalankannya dengan kontrol hati itu yang susah. Kalau pekerjaan aja kita bisa teliti sekali. Jangan sampai rugi ya. Jangan sampai salah timbangan. Jangan sampai salah bungkus. Jangan sampai salah harga. Jangan sampai salah kembalian. Itu teliti. Tapi kalau pada Tuhan enggak teliti mungkin. Udahlah. Ini aja kasihlah, pada ngitung-ngitung males. Ntar aja kalau Tuhan tegur ya kita robah, kalau enggak ya puji Tuhan. Selengean banget hidup rohani manusia ini. Ya, tapi di sini enggak, ya, enggak tahu juga maksud saya. Ya. Nah itu yang penting untuk kita kontrol, saudara. Baru kemudian di ayat berikutnya, ini masih Tuhan bela, saudara ya. Jadi saudara pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang gak benar aja Tuhan masih bela. Maka dari situ saudara punya kan satu kebanggaan. Apalagi kalau kita hidup benar. Mari kita lihat tadi ayat 12 ayat 13. Sekarang kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah itu udah terasa dia. Gak sebanding kelihatannya. Ya manusia selalu membuat pembelaan. Memang berat saudara. Itu buat Tuhan dulu sebanding justru. Dia udah ngilangin nyawa masih untung Tuhan tidak ambil nyawa Kain. Ya, masih dia bilang, hukumanku itu berat. Itulah manusia saudara. Sudah salah dikasih hukuman masih aja ngeles. Ya. Maka kadang-kadang heran juga. Kenapa Tuhan ciptakan manusia seperti ini gitu. Apakah Tuhan ciptakan manusia dengan potensi ngeles? Harusnya kan enggak. Cuman rupanya karena manusia itu cenderung melakukan yang enaknya sendiri, muncullah kemudian semangat ngeles ini. Ya, ngeles bukan bahasa Alkitab saudara. Ya, bahasa sehari-hari. Alias maunya untung melulu gitu. Lalu kemudian atas ngelesnya Kain ini, Tuhan bilang sekarang ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Masih Kain berkatanya, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Takut dia dengan pengalaman yang sama yang sudah dia sebabkan. Jadi rupanya saudara, manusia ini ketahuan gak gentle ya. Ketika dia merasa berani untuk membuat sebuah derita kepada orang lain, dia rupanya takut dibuat menderita. Jadi gak ada manusia jagoan di dunia ini. Itu preman kalau dibuat menderita juga jadi cengeng dia saudara.
Sama. Iya. Arogan itu karena dia masih sehat dan masih punya banyak teman. Kalau dia kemudian dikondisikan sendiri, ya, dia nggak punya tanda yang membuat dia bisa berbangga, yang membuat dia bisa aman, maka dia hanya manusia biasa. Itu sebabnya di ayat 15 firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Tuh, Tuhan masih lindungi lo saudara. Baik benar Tuhan ini ya. 7 kali lipat akan dibalas siapa yang menyusahi Kain. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh beberapa pun yang bertemu dengan dia. Tanda itu kita nggak pernah tahu, tapi tanda itu yang membuat orang masih bisa segan saudara dengan kita. Tapi sayangnya banyak orang menjadi angkuh dengan tanda-tanda itu. Seorang jenderal pernah berkata, mengapa orang menghormati saya? Mengapa orang tunduk kepada saya? Mengapa orang mau berjam-jam menunggu saya untuk bertemu dengan saya? Karena saya punya tanda. Tanda kepangkatannya. Tanda jabatan militernya. Kalau seandainya saya letakkan tanda ini, mungkin orang tidak anggap saya. Karena tanda. Jadi saya mikir-mikir juga. Kenapa banyak orang juga menghormati saya yang gak kenal? Karena saya pakai dasi, pakai jas. Beberapa kali saudara, setiap kali saya di stop polisi, kalau saya tampaknya melanggar begitu ya. Karena kadang-kadang salah lampu merah juga, sana hijau sini hijau. Jadi jalan ketemu di tengah, rasanya pasti ada yang satu salah. Di stop, saya bilang Pak, saya pendeta. Saya langsung bilang begitu, walaupun saya tahu bukan berarti kalau saya bilang pendeta itu jaminan banget gitu. Tapi supaya saya tahu, mereka perlu tahu kenapa kalau saya harus jalan, saya perlu waktu untuk nyampe dengan tepat waktu, supaya jangan ditanya macam-macam. Saya pendeta, tapi saya keluarin SIM saya. Masalahnya SIM sekarang nggak ada pendetanya saudara, susah ini. Tahu nih, rupanya polisi sekarang udah nggak mau pusing. SIM yang sekarang nggak ditulis lagi jabatan, SIM yang dulu masih ada pendeta. Saya baru ngurus SIM baru, nggak ada lagi pendetanya. Dalam hatiku ini sudah mulai pengaburan jabatan ini. Ya, nggak lah itu, nggak tahu kenapa alasannya. Tapi nggak itu pun saya bilang. Bahkan ketika saya berhenti di tempat yang nggak boleh berhenti, di situ ada tanda memang. Kalau berhenti diderek. Cuman saya mesti berhenti, kenapa? Karena saya menunggu orang, gitu, yang nggak tahu alamat, gitu. Kalau seandainya saya tinggalkan itu, pasti yang nyari saya pusing, derek datang, sudah nyetop saya, sudah nurunin apa segala macam itu, alat kunci. Saya bilang Pak, saya lagi nunggu orang, saya pendeta. Sebab kalau orang ini, kalau saya nggak berhenti di sini, saya keluar dari zona ini, orang yang nyari saya bisa kebingungan karena dia bukan dari kota ini. Oh gitu Pak ya? Iya. Ya sudah Pak, silakan tunggu, tapi tolong Pak 5 menit aja. Saya bilang Bapak jaga aja. Kalau seandainya saya lebih dari 5 menit, saya nggak bisa jamin. Kan yang saya tergantung dengan orang yang saya tunggu. Emang kalau 5 menit saya harus jalan. Gitu. Ayo udah nggak apa-apa Pak gitu. Tapi nanti jangan kalau orang lain ikut, Bapak muter-muter ya, gitu. Maksudnya kalau ada orang lain ikut-ikutan berhenti, saya disuruh jalan muter-muter. Saya bilang saudara, nggak takut saya. Ada orang nyetopin saya juga. Hanya gara-gara nggak mau ngalah. Jalan sudah tahu sempit, dia masuk. Padahal saya sudah setengah jalan, dia baru. Masih ada di ujung, gampang mau keluar, harusnya dia bisa keluar duluan. Tapi dia nggak mau ngalah. Saya keluar, dia keluar. Dia pikir saya keluar mau nantang. Padahal saya bilang, Pak, saya ini mau datang di ujung rumah itu, saya bilang. Sebab di situ lagi perlu bantuan doa saya bilang. Saya ini pendeta. Oh gitu Pak ya, mundur dia. Jadi matiku mesti dibilang pendeta baru orang mundur, heran saya. Saya nggak pernah takut saudara. Mau nanti saya mau ketemu siapapun yang pakai kopiah kayak, saya bilang saya pendeta. Karena saya melakukan sesuatu karena orang butuh saya.
Tapi saya lagi mikir juga di situ. Waduh, jangan-jangan orang hormati saya memang karena benar saya lagi pakai baju rapi, apalagi pakai dasi. Oh iya benar nih pendeta. Kalau saya pakai baju tidur misalkan, jangan-jangan orang nggak percaya siapa saya. Itu yang saya sebut dengan tanda ya. Nah apalagi kalau ada tanda di dalam hidup kita saudara yang Tuhan taruh. Tanda itu bukan hanya masalah emblem-emblem secara fisik. Tapi saya yakin itu Tuhan taruh untuk membuat orang segan dengan kita. Gak tahu apa itu. Bisa saja mungkin dari wajah kita kelihatan kok ini anak Tuhan. Oh ini kelihatan nih ada Tuhan di dalam hatinya. Jangan sebaliknya orang lihat ini muka setan nih. Anak setan jangan-jangan. Aduh hati-hati saudara. Saya yakin itu Tuhan sertai itu. Karena Kain saja yang sudah membuat kerugian banyak, Tuhan kasih tanda sehingga orang tidak berani melakukan apa-apa, sebab siapa yang berani menyusahi Kain dibalas berapa? 7 kali lipat. Dan saya yakin juga Kain nggak buat tulisan namaku Kain gitu ya. Aku dibela Tuhan, siapa berani melawan aku dibalas Tuhan 7 kali lipat. Enggak juga begitu. Saya yakin enggak, tapi Tuhan kasih aja tanda yang membuat orang itu segan. Maka saya pikir, sedang Kain aja, orang yang sudah dihukum jelas-jelas oleh Tuhan masih dipelihara, apalagi kalau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau hidup saudara ingin enak, ingin ringan, saudara menjalani itu juga dengan ringan. Dan pelan-pelan orang pun Tuhan akan buat orang lain segan dengan saudara. Perkataan segala macam itu nanti akan melekat di dalam hidupmu. Sehingga kalau sampai akhirnya kita menjadi susah hidup kita, itu tidak lain betul-betul karena kesalahan kita, kebodohan kita. Tuhan sudah sediakan lingkungan yang menopang kehidupan kita itu untuk dapat menikmati hidup. Walaupun kita juga hidup di tanah yang sudah terkutuk. Tanah ini terkutuk. Tapi kalau di tanah yang dikutuk ini saudara bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha saudara. Atau pakai bahasa Alkitab yang sepenuhnya. Saudara senang apa enggak? Senang kan? Kain diberikan kenikmatan, diberikan penghiburan atas hasil usaha, tetapi tidak sepenuhnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberi sepenuhnya. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa kurang. Kalau sampai merasa kurang saudara, maka seharusnya sinyalnya berkata, jangan-jangan saya juga sudah membuat sebuah perhitungan yang kurang dengan Tuhan. Banyak saya katakan, anak-anak Tuhan. Tapi untungnya enggak dari jemaat ini. Anak-anak Tuhan entah karena sedang mengeluh, entah memang itu prinsip hidup, saya tidak tahu ya. Entah sedang mengeluh, entah memang itu prinsip hidupnya. Ada yang merasa bahwa tidak wajib untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan kewajiban kita. Korban-korban. Ada yang terang-terangan bilang, rasanya gak perlu. Saya bilang ya sudah. Karena memang di dalam Alkitab perintah itu boleh dikatakan tidak muncul secara tegas di dalam perjanjian baru. Ya. Tapi yang jelas harusnya itu tegas di dalam hati kita kalau memang kita punya niat yang baik saja kepada Tuhan. Semua itu niat baik saja saudara. Nah, kalau kita memang maunya enak, maunya banyak, tetapi mengurangi hak Tuhan, itu sebut saja begitu. Maka ya kita harus berani menerima kenyataan kalau berlaku juga ayat ini. Jangan-jangan yang kita dapat enggak sepenuhnya, makanya menjadi merasa kurang. Kayaknya sudah kumpul lebih banyak, tetap merasa kurang. Sudah kumpul banyak, tetap merasa kurang. Adalah orang begitu, saudara.
Kitab Amsal berkata, ada orang yang sudah mengumpulkan banyak, tapi tetap saja dia merasa seperti satu kantong yang bocor. Besar pasak daripada tiang, katanya. Padahal masuk banyak, kok keluar jadi banyak. Ya, kita nggak tahu, tapi Tuhanlah yang menyebabkan hal itu. Tuhan yang punya kuasa atas hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa hidup kita ini memang berat. Dunia ini semakin berat karena menuju kepada penghakimannya. Dunia ini menuju kepada kebinasaannya sejak dikutuk. Dan orang-orang di sekitar kita banyak yang juga memanfaatkan juga kekuasaannya, tanda tadi, untuk minta penghormatan bukan dari Tuhan tapi dari manusia. Dan itu bisa saja menyebabkan kesusahan. Gak apa-apa. Ya. Satu anak Tuhan bersaksi, saya juga ikut terharu, saudara. Sejak dari dia membeli tanah itu, sampai kemudian dia mendapatkan hak atas tanah itu sepenuhnya, itu terhitung mungkin sudah sekitar 15 tahun, 20 tahunan. Karena masih ada satu orang berkuasa yang mengklaim tanah yang dia beli itu. Memang tanah itu pada masa itu belumlah punya surat-surat yang selengkap sekarang. Sebutlah kayak masih tanah girik, gitu. Jadi semua data-data, semua surat-surat yang dianggap pada masa itu kuat, lemah pada masa ini. Sehingga diklaimlah, yang mengklaim ini orang yang punya tanda, yang gak bisa dilawan, saudara, dengan kekuatan fisik. Punya backingan, waduh, bukan orang sembarangan. Cuman dia bilang, saya cuman berdoa aja bro, saya berdoa aja, saya nangis saja sama Tuhan. Setelah sekian belasan tahun, baru kemudian orang ini melepas sendiri. Bisa begitu? Iya, saya juga heran. Wah, itu puji Tuhan. Dia lepas sendiri, oh iya memang ini punya ibu katanya. Udah pakai aja lah bu. Gitu. Dan yang kedua, keluarganya pun mati. Gitu. Karena pas ada yang mati juga. Mungkin dia entah dia sadar atau bagaimanalah itu Tuhan kerjakan. Luar biasa kan saudara. Waktu Tuhan itu. Jadi santai saja ikut Tuhan. Bingung, takut, itu normal. Tapi kalau saudara dikuasai dengan ketakutan, lalu saudara takut berbuat baik sama Tuhan, itu membingungkan Tuhan malah justru. Ini orang maunya apa? Kita takut, mau kasih sesuatu sama Tuhan, lewat gereja, kasih sesuatu untuk Tuhan, ini haknya Tuhan. Saudara mungkin hitung-hitungan, waduh rasanya, itu normal. Tapi kalau kemudian saudara membuat hitung-hitungan tersendiri, malah justru saya yang jadi takut. Takutnya saudara nanti tidak mendapatkan yang sepenuhnya. Kan itu saudara. Karena hati kita gak baik. Jadi kalau kita ikut Tuhanlah dengan hati yang baik. Termasuk dengan semua kewajiban-kewajiban turunannya. Berikanlah dengan hati yang baik. Memuji Tuhan juga baik. Saudara datang ke gereja sedang disakiti orang, nyanyilah juga nyanyi dengan baik. Singkirkan semua yang lagi kesel-kesel. Jangan saudara tepuk tangan, tapi hati saudara sedang gemes. Saudara pukulin tangan saudara sendiri, bukan tepuk tangan tapi pukul tangan. Saudara, tanpa saudara sadar merah-merah, gatal-gatal sampai di rumah. Ya. Jadi kesampingkan. Tuhan toh tahu semua perjalanan hidup, pengalaman hidup saudara. Karena Tuhan sendiri juga yang ikut andil menyebabkan itu tanah terkutuk. Tetapi kalau di tanah yang terkutuk, saudara masih bisa mendapatkan hasil yang sepenuhnya. Luar biasa kan saudara? Itu yang Tuhan mau. Yang penting, buatlah selalu mukamu berseri, jangan muram. Kalau orang ngajak muram cemberut, saudara senyum. Gitu. Pelan-pelan pasti dia ikut senyum. Ya, kan begitu. Orang marah sama saudara, saudara berkati saja, puji Tuhan sambil senyum. Tapi orang ini kan bingung. Ini orang ini waras apa enggak? Gitu.
Saya marah-marah, dia malah justru berkati saya. Oke lah, hari itu saudara mungkin dicap sama dia nggak marah. Nanti pelan-pelan besok dia sendiri yang bingung. Kenapa? Karena saudara konsisten. Gitu. Setiap ketemu dia cemberut, saudara tetap senyum, memberkati. Lama-lama dia yang bingung. Jangan-jangan saya nggak waras nih. Ya gitu. Siapa yang tahan aja saudara ya. Mempengaruhi hidup manusia, hidup seseorang itu hanya perlu konsisten. Gitu aja. Jadi dengan konsistensilah juga kiranya saudara menikmati hal yang baik dari Tuhan. Kalau ditegur jangan marah. Kalau saudara merasa nggak ada yang salah, jangan juga merasa sok benar. Karena nggak ada yang tahu, seringkali kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Gitu, Tuhan Maha Tahu, Tuhan memberkati kita. Itulah kebebasan manusia saudara. Tuhan beri manusia kebebasan supaya manusia bebas untuk mengekspresikan pujiannya kepada Tuhan. Kalau memang saudara pedih hati, nangis-nangislah sama Tuhan. Jangan nangis sama orang lain. Jangan nangis sama lawan jenis yang gak dikenal, yang bukan muhrim. Bahaya ini. Nangislah sama Tuhan. Nangislah kepada sosok yang bisa menolong saudara. Jangan menolong karena punya tanda. Saya punya tanda, apa ini? Pejabat tinggi negara. Ya, pejabat apalagi? Pejabat tanah. Apalagi eksekutor segala macam. Jangan minta pembelaan kepada orang-orang yang punya tanda. Tanda itu kan datang dari Tuhan. Tuhan bisa copot tanda itu, Tuhan bisa pindahkan tanda itu, kita kehilangan kesempatan sudah. Sebab pada kita pun sudah ada tanda khusus, tanda milik Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi milik Tuhan, sekalipun dia mengusahakan tanah itu dengan susah payah, tapi dia bisa mendapatkan hak sepenuhnya. Kecuali orang-orang yang tidak benar hidupnya seperti Kain, dia tidak akan mendapatkan sepenuhnya. Itulah satu perbedaan yang bisa saudara daftarkan juga. Ya, jadi manusia Tuhan kejarlah itu. Ya. Sudah dihafal belum ya, saudara? Cuman 6, tapi kadang-kadang nggak hafal. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kelemah lembutan. Sudah ditulis di pintu? Belum, ya. Itulah dia, manusia emang begitu ya, saudara. Mesti berulang-ulang. Ini pun ditulis di sini, belum tentu saudara hafal juga. Ya, kecuali kalau kita bikin kayak ibadah anak-anak sekolah minggu, yang hafal maju ke depan sebutin, nanti akan dikasih hadiah. Pasti saudara ngapalin. Kalau perlu hari Sabtu malam saudara ngapalin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, gitu. Kayak anak kecil. Ya. Tapi bacalah sering-sering. Membaca sering-sering pasti tanpa saudara harus menghafal, dia akan melekat dengan sendirinya. Manusia kepunyaan Allah harus mengejar itu semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Maulah yang mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Bapak Ibu Saudara, saudara harus yakin sekarang bahwa apa yang Tuhan beri kepada saudara jauh lebih besar dari apa yang bisa kita perkirakan, yang bisa kita gambarkan, yang bisa kita duga-duga. Kalau Kain tetap dipelihara Tuhan, walaupun hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, tapi dia dipelihara Tuhan dengan hasil yang tidak sepenuhnya, maka tentu saudara tahu bahwa ukuran untuk orang-orang benar itu lebih dari yang Kain dapat. Maka jangan sampai kita harus merasa butuh perlindungan orang-orang yang punya tanda kebesaran. Saudara mungkin menganggap kalau saudara punya teman dari orang-orang yang punya tanda kebesaran, hidupmu akan beruntung. Bukankah Allah kita juga lebih besar dari tanda-tanda manapun di dunia ini? Dan Tuhan pun dapat juga memberi kepada saudara tanda kebesaran yang lain. Jadi saudara tidak perlu takut ketika mungkin engkau harus memberikan kepada Tuhan hidupmu. Karena memang tidak ada yang bisa saudara dapatkan dari hidup kita dalam dunia ini. Sebab bumi ini pun sudah dikutuk. Tapi kalau saudara berikan hidupmu, lalu dalam hidupmu yang sudah engkau berikan pada Tuhan, saudara usahakan pekerjaan-pekerjaan saudara, maka Tuhan akan memberi hasil yang sepenuhnya. Sepenuhnya, berbeda seperti Kain. Kain tidak sepenuhnya, tapi kepada orang-orang benar sepenuhnya. Dan itulah penghiburan kita Bapak Ibu Saudara. Kata sepenuhnya tidak harus kemudian saudara terjemahkan yang banyak berlimpah-limpah, yang tidak bisa habis. Tuhan yang lebih tahu. Asal engkau berikan hidupmu dulu untuk Tuhan, Allah akan kerjakan dan lengkapi hidupmu pas sesuai dengan semua kebutuhan-kebutuhan hidup saudara, baik kebutuhan harian maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tuhan tahu, asal jaga hatimu saudara. Sebab Tuhan berikan kita kerajaannya. Kerajaan Allah itu bahkan melampaui sekedar makan dan minum, Alkitab katakan. Bukan hanya soal makan dan minum. Jadi kalau soal kehidupan, Allah tahu. Kain Tuhan pelihara, apalagi orang-orang benar. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Yesus. Cobalah saudara untuk menyembah Dia. Yesus. Yesus. Apa yang saudara rasakan dalam hidupmu, sampaikan kepada Tuhan. Cukup wakilkan saja dengan kata Yesus. Sembah Tuhan. Dia tahu, Dia lihat hatimu. Yesus. 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 Lihat umat-Mu Tuhan. Lihat umat-Mu malam ini. Yesus. Yesus. Siapakah kami Tuhan? Kami tahu bahwa di sekitar kami lebih banyak ketakutan itu menyerang, lebih banyak kekhawatiran mengurung kami. Tapi kami harus tetap menjaga hati supaya kami tetap berseri dan bersukacita kepada Tuhan. Walaupun dunia yang terkutuk ini mengurung kami dengan kesuraman, tapi Tuhan yang ada dalam hati kami akan menyebabkan satu sukacita. Kami tidak terpengaruh dengan lingkungan kami yang suram, tapi kami mengekspresikan dengan bebas penyembahan kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Dialah malam. Haleluya. Sembah Tuhan saudara. Dialah malam. Haleluya. Engkau tahu apa yang umat-Mu perlukan Tuhan. Mungkin kami adalah manusia-manusia yang rapuh, gampang diombang-ambingkan, dibuat takut oleh teror dan ancaman-ancaman orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi kami lupa kalau kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Tolong umat-Mu, angkat umat-Mu dari situasi suram. Kami sadari bahwa lingkungan kami adalah lingkungan yang sudah hancur, karena bumi ini pun dikutuk. Tetapi orang-orang yang benar akan mendapatkan hasil sepenuhnya dari pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jujur, karena di hatinya ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang baik tetap Engkau limpahi kepada umat-Mu. Segala yang baik tetap menjadi bagian umat-Mu dari hari ini sampai seterusnya. Pelihara mereka ya Tuhan. Pagari mereka kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, termasuk di rumah.
Pagari mereka, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati usaha mereka. Buat mereka sehat. Mereka ada di dalam sukacita. Karena mereka bisa menikmati dengan ucapan syukur hasil-hasil kerja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu. Juga untuk kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Lagi sekali, nyanyikan dengan percaya saudara, nyanyikan dengan percaya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan. Seperti halnya Yabes berdoa, dan mungkin dia bukanlah siapa-siapa, tapi karena doanya Allah berkenan, maka Tuhan kiranya menjadi doa umat-Mu juga, supaya pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Entah karena mereka sakit perlu kesembuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Entah karena mereka ada yang dalam tekanan perlu dengan kelepasan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Ada yang mungkin di dalam keadaan susah perlu penghiburan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kelegaan. Kerjakanlah ya Tuhan sesuai dengan iman umat-Mu ini. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tahu kami, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan juga ada di sorga, Dia ada di hati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan besertalah dengan umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkati yang sudah berkorban, berkati yang sudah melayani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
korban pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin.